Oke, di mana Yesus memerintahkan orang supaya mengampuni kesalahan orang lain? Ada, ampunilah musuhmu. Di mana? Di mana Yesus berkata Kalau begitu? saya nak tunjuk ke data tak dapat. Sama juga dengan Islam. Dalam Nabi Muhammad tak pernah menunjukkan ampuni musuhmu. Tak ada data. Iya, tapi kan narasi itu kan keluar dari Anda, bukan Iya, keluar dari betul. saya. Tapi sekarang saya, Makanya saya minta Nih, tanggung Farouk. jawabnya gitu loh. apa yang harus saya ikut kalau begitu? Iya. Anda kalau ditanya kepada Anda, apa yang Anda ikutin? Ajaran Yesus. Kalau berpegang kepada Bible, ikutinlah apa yang diserukan dan diajarkan oleh Yesus. Apa? Yang pertama, bertuhanlah kepada Tuhan Allah yang Esa. Sekarang saya tanya, Tuhan kamu Esa enggak? Tidak. Tidak, berarti kamu tidak ikut Yesus kan? Sebab Tuhan kami tidak disebut Esa. Tapi Tritunggal. Tritunggal itu bukan bermaknanya Tuhan. Itu maksud di dalam ketuhanan. Iya, konsepnya. Itu konsep Tritunggal itu konsep. Iya, betul. Nah, sementara konsep ketuhanan Yesus Esa bukan? Tidak ada Esa dalam Yesus. Loh, dalam Markus 12:29 kan dia mengatakan Esa. Sama juga dalam Islam. Mana ada perkataan surga di Al-Quran. Tidak ada. Begitulah ayat Lari itu ke diubah. surga sih. Kok lari ke surga? Kita belum membahas tentang surga. Iya, sama Belum. juga. Maksudnya begitu. Perkataannya tidak ada. Kenapa kita harus adakan? Loh, dalam Markus 12:29 Tidak Yesus ada berkata, kalau dengarlah di- wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu itu Esa. terjemahan dalam bahasa Melayu. Oke, bahasa apa yang Anda pahami untuk mengetahui Bible? Anda gunakan bahasa apa? Bahasa Yunani, bahasa Portugis, bahasa Jepang, atau bahasa Zimbabwe? Kalau tadi saya kata dahulu di dalam bahasa aslinya tidak ada perkataan Esa. Oke, di dalam bahasa aslinya tidak ada perkataan Esa. Ya udah, buktikan, silakan. Saya tidak ada alat untuk membuktikan. Gimana? Kan saya belajar Jadi nih. berdasarkan apa Baru- lah Anda gini-gini loh? Apa ya? Baru. Mata kapak. Saya kan belajar baru, jangan ketawa. Lo nggak mungkin aku nangis nengok kau. Nangis lah. Kamu harusnya sedih melihat saya ini. Karena kamu sendiri yang meninggalkan akal gitu loh. Contoh ini, saya tanya sama kamu. Mata kapak, agamamu apa? Apa? Agama. Agamamu apa? Kan sudah disebut tadi diulang-ulang. Kristen kan? Ya, Yesus agamanya apa? Yesus datang mengikut pahaman Kristen, dia datang tidak ada bawa agama. Iya, Yesus beragama apa? Yahudi bukan? Mungkin. Nah, dari agama aja kalian beda. Yesus Yahudi, kau Kristen. Tapi kau bilang kau pengikut dia. Nyambungnya di mana? Nyambung. Tapi percaya dengan apa yang dia ajarkan. Apakah Yesus percaya dengan apa yang diajarkan kepadamu? Kami yang percaya, dia Ya apa? Apa yang diajarkan Yesus kepada orang di luar Bani Israel? Apa? banyak. Hal apa? Sebut satu saja pengajaran Yesus kepada orang di luar dari Bani Israel. Kapan? Yesus nggak pernah memberikan Dia pengajaran yang apapun kepada menyuruh, orang-orang dia di luar menyuruh dari Bani muridnya. Israel. Hah? Dia yang menyuruh muridnya menyebarkan berita baik kepada seluruh dunia. Kabar Di mana? gembira di dalam Di Alkitab. mana tertulis itu di mana? Di dalam Alkitab. Iya, di kitab apa? Nomor berapa? Sudah tentu bukan Al-Quran, di dalam Alkitab. Iya, kitab berapa? Saya Kitab tidak apa? dapat Nomor melakukannya. berapa? Saya tak ada Alkitab di sini. Ya, bagaimana bang dia mau tahu? Jadi bagaimana dia mau tahu tentang Baru. Islam? Kristen aja dia nggak ngerti kok. Baru, begini sajalah. Kamu cerita kebaikan dalam Islam, saya nak dengar. Bagaimana bisa aku menceritakan kebaikan tentang Islam dan aku yakin kau percaya, sementara pada waktu kau katakan kau percaya pada Yesus, kau pengikut Yesus, ku sampaikan kalimat yang merupakan perkataan Yesus aja Anda bantah. Saya Perkataan yang merupakan perkataan yang kukutip dari lisannya Yesus aja Anda bantah. iya, Apa saya jadinya? kan orang Ketika aku awam. menyampaikan ajaran tentang Islam kau percaya, Yesus aja kau bantah kok. Betul juga ya, Farouk.
Iyalah, Bro, Yesus yang jadi ikon Anda saja Anda bantah, kemana? iyalah tidak semua yang kita harus ikut. Ya aku tanya satu aja yang kau ikut nggak bisa kau sebutkan. Tidak bisa saya Coba. sebutlah, Bro. Ya itu makanya aku nggak minta Anda untuk Kalau mentaati. begitu saya macam mana? Masalah saya ini. Ya. Makanya selesaikan dulu masalah Anda dengan Yesus Macam mana saya mau yang tertulis selesaikan? dalam Dia Bible tidak ada. Anda. Loh, kan perkataan-perkataan Yesus kan ada tertulis dalam Biblemu yang kau percayain kan? Nah, kamu kata tadi tidak ada, sekarang ada. Loh cuma Kamu kata tadi kapan tidak ku ada bilang perkataan tidak Yesus. ada? Sekarang ada. Markus 12:29 tadi yang kukutipkan perkataan Yesus itu kan? Iyalah, kamu kata tidak ada perkataan Yesus. Sekarang ada pula. Kok nggak ada? Kapan aku bilang nggak ada Itu busing perkataan baru. Yesus? Nanti saya semakin pening. Kan aku nggak ada bilang tadi nggak ada perkataan Yesus di dalam Bible. Yang Kamu- aku bilang, bagaimana aku bisa memaparkan kepadamu tentang kebaikan dan kebenaran Quran atau Islam, sementara perkataan Yesus aja yang merupakan ikon yang kau ikutin, ya, ikon yang kau bangga-banggakan, kau bantah perkataannya Yesus. Oke lah, katalah saya dapat bantah. Kita lupakan Itu dulu. ajaran Yesus dulu, kita masuk ke ajaran Islam. Kau percaya nggak sama Yesus? Kalau mengikut kata Faruk itu macam mana saya mau percaya? Sedangkan dia orang Israel. Saya bukan orang Israel. Berarti Yesus tidak pantas untuk diikutin kan? Kalau mengikut Faruk, begitulah. Iya. Matius 15:24, Matius 10 nomor 5 sampai 6. Itu datanya. Sekarang gini. Tentang Islam, hal apa yang ingin Anda cari tahu atau Anda ingin ketahui tentang Islam? Silakan. Ceritakan kebaikan Islam. Ceritakan kebaikan Islam. Ceritakan kebaikan Islam. Kebaikan dalam hal apa dulu ini? Yang ingin kamu ketahui Kebaikan dalam masyarakat. dalam bermasyarakat. Ya, sebab kita kan bermasyarakat. Ya, Kan Ustaz. kita bercampur dengan berbagai bangsa, agama. Ya Ustadz Arif, aku mau asak maduhur teman-teman tanggung. Ustadz Arif, Ustadz Arif, sama aku tanggung mau duhur aku. Lanjut Bang Faruk, zuhur aja Atau Bang kau Faruk. sal. Zuhur aja Bang Faruk, zuhur. Oke. Silakan tanggung, aku tanggung. Ntar lagi duhur ini. Baik. Apa Ten? Hmm? Apa kau bilang tadi Ten? Paro mute, nanti bising dia. Bang Paro mute. Bang Paro mute. Ah, dah, lanjut Sal. Ten, apa kau bilang tadi Ten? Kebaikan dalam Islam, dalam bermasyarakat. Kebaikan dalam Islam dalam bermasyarakat, begitu. Membiarkan oten-oten menjadi sebagai pemimpin sebagian kecil. Ayat Quran aja Sal. Sal, ambil dari ayat Quran aja Sal, paparkan ke dia Sal. Jangan yang terlampau tinggi sangat, nanti saya tidak tahu. Saya ini kan orang Ya awam. itu sederhananya Bang Faruk, sederhananya. Membiarkan adik-adik oten ini menjadi sebagian kecil pemimpin, contohnya kepala lurah, kepala desa. Apa kena mengenal dengan kebaikan itu? Saya ingin bertanya ajaran dalam Islam yang Kan ajaran dalam Islam kau bilang kan. Itu untuk kebaikan kita enggak? bermasyarakat. Itu bermasyarakat enggak dia kepala lingkungan? Oh, ya. Sekarang maumu yang kayak mana lah? Yang maumu sekarang? Kutanya lah, yang maumu kayak mana jadi sekarang? Udah Kenapa? kuikuti narasimu. Oke, baik. Kenapa harus kita kenapa harus orang percaya kepada ajaran Islam ini? Kenapa harus percaya kepada orang ajaran Islam ini? Karena mencakup ke seluruh alam semesta, seluruh manusia. Nabi kami, Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia. Udah linnas. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan Quran. Quran itulah petunjuk bagi seluruh manusia. Ya, betul ke? Betul.
Tak pernah dengar pun. Ya kan kamu nggak Islam, jadi wajar kan kamu bertanya, saya jawab. Tetapi saya pernah dengar ceramah ni, debat-debat Kristian Islam macam Erika, Idris TV. Dia kalau kita sudah jadi Islam, kita tak boleh bercampur dengan orang non-Muslim. Bilang buktinya di Indonesia, Itu sifat manusia di Indonesia. Kamu bertanya sama pengujar, Baik. bagaimana mungkin mereka tuh menjelaskan, menyatakan kebenaran begitu. Kalau sekiranya Islam itu demikian, yang seperti dikatakan mereka itu, tentu tidak ada pemimpin Kristen, tentunya. Tidak ada Kepling, tidak ada kepala lingkungan, tidak ada lurah Kristen. Seharusnya kalau memang yang dikatakan mereka begitu. Tetapi kenyataannya gimana? Ada kepala lingkungan orang Kristen, contoh di kampung aku, namanya dulu Situmeang, marganya marga Situmeang orang Kristen. Itu bukti salah satu. Mungkin mereka tidak mengamalkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Itu Islam sesungguhnya, sebagaimana Rasul kami pernah dimaki-maki oleh orang Yahudi, namun Rasul kami tetap memberi dia makan. Sementara Yesus datang ke dunia bukan untuk membawa damai, melainkan pertempuran. Pedang. Tidak ada tipu. Buka Matius 10, 34, 35, silakan. Tidak ada. Kamu buka, saya tak boleh buka. Udah, ini bangsal itu mantan Kristen, jadi bangsal hafal. Dalam Matius 10, 34, 35, Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka Yesus datang untuk membawa damai di atas muka bumi ini. Yesus datang bukan membawa damai, melainkan pedang. 35-nya, Yesus datang untuk memisahkan orang tua dari anaknya. Wow! Itu saya tahu. Sebentar. Baca separuh. Sebentar, dengarkan. Ketika kalimat datang memisahkan orang tua dan sama anaknya, itu ajaran kasih atau tidak? Okey, begini kesimpulannya sekarang ini. Jawab aja. Apakah kalimat kalau bawa pedang itu bukan agama kasih? Sebentar. Pertanyaannya sederhana. Kalimat memisahkan orang tua dari anaknya itu ajaran kasih apa tidak? Tidak. Mantap. Berarti Yesus datang bukan untuk membawa kah? Kalau mengikut apa yang anda katakan itu memang tidak. Sama juga dengan ajaran Islam membawa pedang. Kedua-duanya agama tidak damai. Kedua-duanya sekarang saya tafsir tidak damai. Islam pun bawa pedang juga, menyebarkan nama Islam. Ayat itu tidak. tadi pun sama juga. Kedua-duanya tidak damai. Kau dengar nih, bangsal ngomong nih. Kau dengar nih. Yang menyatakan Islam itu datang tidak membawa pedang. Kau dengar nih. Ini dari siapa? Dari siapa penulisnya nih? Ini nggak dari Islam ini, dari Kristen sendiri nih. Bentar ya, biar bangsal buka dulu ya. Biar kau tuh ngerti. Jangan cuma dengar sama si pemujat yang nggak mendapatkan ilmu. Bukan. Coba Ini kamu buka. saya bukan ambil bukan. Coba kamu buka Syakur si pun berkata Edward. begitu. Dengar dulu. Coba kamu buka namanya Edward Gibbon. Dia menuliskan tentang Nabi Muhammad SAW. Apa kata dia? Kata dia begini. Orang itu. Sebentar, ini dia seorang ini loh. Dia seorang ini adalah. Ngarang kamu ini. Bentar, ini aku buka datanya. Ini Edward Gibbon, seorang sejarawan besar Inggris abad ke-18. Dalam karyanya The History of the Decline and the Fall of the Man Roman Empire. Apa katanya? Mencatatkan bahwa keberhasilan terbesar Nabi Muhammad tidak lahir dari pedang, melainkan dari kekuatan moral. Ini kata siapa? Itu kata dia, tetapi kalau kata dalam Al-Quran kan berbeda, di dalam hadis berbeda. Sebentar, biar Saya tidak percaya dengan kata-kata orang Eropah itu. Saya percaya lagi dengan kata-kata hadis. Dia ditulis oleh Bukhari dan sebagainya. Sebentar. Biar bangsal dulu ngomong. Sebentar. Nah, apa kata dia? Islam tumbuh melalui kejujuran, kesabaran, keteguhan iman, dan keteladanan hidup Nabi. Jauh sebelum umatnya memiliki kekuatan militer. Ini kata dia. Dakwah dimulai dari rumah ke rumah, dari hati ke hati, dari pribadi ke pribadi, tanpa paksaan dan tanpa kekerasan. Dalam ajaran Islam, perang bukan tujuan, katanya. Ini sejarawan Inggris loh. Dia mencatatkan. Dia menelusuri, dia mempelajari, dia memahami, dia mengatakan, dalam ajaran Islam, perang bukan tujuan, melainkan jalan terakhir ketika kejoliman tidak bisa dihentikan dengan cara damai. Berarti solusi, apa itu ketika kita diperangi, ketika kita dizolimi, kita berhak untuk melawan.
Oh, iya, 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 iya. Itu Islam, bukan berarti Islam bawa pedang langsung kamu masuk, enggak. Tetapi ketika kita umat Islam diperangi, dizolimi, maka wajib kita untuk mempertahankan diri, apalagi menyerang mereka bisa jadi. Begitu, itu Islam. Tidak kami dikatakan ajaran kasih pukul tampar pipi kiri, kasih tampar pipi kanan. Enggak. Tapi bagaimana kalau orang yang keluar dari Islam harus dibunuh pula? Mana yang dikatakan bebas beragama? Di mana itu konteksnya, di mana lagi berbeda? Ini kita berbicara tentang agamanya, bukan tentang Iya, agama lah ini. keluar atau tidak keluar. Kalau di Indonesia, coba tunjukkan sama aku orang yang Hancurlah murtad. kepala orang yang kafir, orang-orang yang murtad. dengar Adinda. Coba tunjukkan sama kami orang yang murtad dari Indonesia itu di Bun-Bun. Coba tunjukkan. Siapa orang yang murtad di Indonesia di Bun-Bun? Sebab tidak menjalankan syariat Islam. Jangan framing. Coba tunjukkan orang yang murtad dari di Indonesia, itu dan dia Malaysia tidak menjalankan hukum hudud. Tidak dengar menjalankan syariat Islam. dengar Abang Muni. Coba tunjukkan satu Tidak orang. ada. Nah, artinya yang kau sampaikan tadi framing nggak? Memfitnah Bukan nggak? framing, bukan fitnah karena Yang kau Indonesia sampaikan bukan negara tadi Islam. itu, sebentar. Yang kau Tidak sampaikan tadi menjalankan itu, hukum Islam. sebentar. Kamu kau saja yang sampaikan ngomong dari tadi itu- sebentar. Saya mau ngomong tidak Ya, boleh. jawab aja pertanyaanku jawab. Pertanyaan tunjukkan kamu satu sebab datang, tunjukkan Aku nggak satu bagi data. jawabannya. Tidak ada. Lagi mau Nah, ngomong artinya lagi. sesuai sama nggak yang kau sampaikan tadi? Yang kau sampaikan sama tindakan Jawabannya sesuai. Indonesia tidak menegakkan ajaran Islam. Inilah kan. Ya udah buang aja lah dia nih. Nah, kalah pun kau. Ya udah buang. Dia ada memfitnah. Bukan Turunkan aja. fitnah, kebenaran. Turun aja. Kita udah jawab. Ini lo pernyataan. Dibagi jawaban, kamu Ini siapa? babak belul. Kambing hitam. Ah, Mampus kok. Enak. Kau udah dikasih, tunjukkan datanya. Coba tunjukkan datanya orang yang murtad di Indonesia itu diadili. Nggak bisa kau tunjukkan terus kau bilang Islam tuh nggak mengikuti ajarannya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum fa in tanazu ila Allahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul. Fa'in tanazatum Fa in bangsa. tanazu ila Allahi wa rasuli. Begitu, sorry Pak. Kurang dalilnya. Begitu. Kalau kau bilang ini kan negara hukum Indonesia, ada aturannya. Ketika bebas beragama berarti ketika dia murtad ya ada ini aturannya. Ya dia tahu penghujat. Juga edukasi kepada teman-teman muslim kan, bahwasannya Islam itu bukan seperti yang mereka dengarkan. Jadi ketika teman-teman ini dengar, saudara-saudaraku terutama muslim, mereka tuh tahu ternyata Islam itu bukan seperti yang mereka gembor-gemborkan. Islam itu berasal daripada pedang. Enggak. Tidak ada satupun peperangan itu terjadi itu karena udah tidak bisa terbendungkan lagi itu. Solusinya jadi kita lawan gitu. Nah, terjadi waktu itu mereka memerangi, jadi kita balas pemerangan gitu. Jadi jangan disandingkan. Islam tuh datang rahmatil alamin kayak gitu. Nah, kalau Kristen baru datang, tengoklah bahkan mengatakan perang suci kan. Islam mana ada mengatakan perang itu suci? Gak ada. Dia framing pula, ini sejarawan loh. Ini sejarawan Inggris loh yang mencatatkan tentang Nabi Muhammad. Bukan dari Islam sendiri. Kalau dari Islam sendiri wajar aja misalnya ya teman-teman ya. Kalau dari Islam sendiri wajar karena dia adalah agama Islam. Nah, ini yang mencatatkan Edward Gibbon. Edward Gibbon ini apa? Sejarawan Inggris. Agamanya bukan Islam. Dia mencatatkan, apa kata dia? Bahkan ketika ini ya, dalam ajaran Islam, perang bukan tujuan, melainkan jalan terakhir ketika kezoliman dan tidak bisa dihentikan sebagai cara damai. Apa kata dia lagi? Bahkan ketika perang tidak terhindarkan, Nabi Muhammad menetapkan hukum yang sangat manusiawi. Tidak boleh membunuh anak-anak, perempuan, orang tua, dan orang sakit. Tidak boleh merusak tanaman. Tanaman nggak boleh loh. Kalau di Samuel gimana? Semua dibinasakan, bahkan hewan-hewan. Tidak boleh merusak tanaman, menebang pohon tanpa alasan, menghancurkan rumah, mencemari sumur air. Nggak boleh. Atau membakar tempat ibadah, apalagi nggak boleh tempat ibadah.
sekalipun itu musuh kayak gitu. Para pendeta, raib, dan masyarakat sipil harus dilindungi. Tawanan perang diperlakukan dengan hormat, diberi makan, diberi tempat tinggal, dan sering dibebaskan tanpa tebusan. Lihat nih Islam. Kok kau bilang Islam kayak gitu? Ini sementara yang mencatatkan bukan Islam kok, bukan agama Islam. Apa katanya lagi? Sampai dia mencatat, saat Mekah ditaklukkan, tidak ada pembantaian dan tidak ada balas dendam. Orang-orang yang dahulu menyiksa, mengusir dan memeranginya justru dimaafkan. Nabi Muhammad maafkan, bayangin tengok tuh. Ada nggak kayak gitu manusia lain? Nggak ada kayak gitu. Kota itu dimenangkan dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Kekuasaan dibingkai oleh akhlak. Tengok tuh. Kekuasaannya dibingkai oleh akhlak dan kemenangan dijaga oleh kerendahan hati. Ini Nabi kami. Para sahabat kemudian meneruskan. Ini dia tadi. Yang dilakukan oleh Nabi kami. Para sahabat kemudian meneruskan warisan ini. Menyebarkan Islam ke berbagai negeri dengan teladan sebelum kekuatan. Artinya apa? Sebelum ada militer, berarti Nabi kami menggunakan apa? Akhlak. Kau itu dapat dari penghujat yang hasilnya kayak gitulah. Ini kalau diteruskan gini, seolah-olah si Gibran ini macam umat Nabi Muhammad, kan bukan. Dia kafir loh, tapi menuliskan kebenaran begitu. Apa pula kau fitnah-fitnah? Makanya kau belajar kau sejarah kitabmu dulu. Benar nggak tuh Pak Arif? Silakan Pak Arif. Gue serahkan kepada antum Pak Arif. Serahkan apanya Bang Sal? Ya tambah-tambahin lah dalilnya. Ya udah benar tadi yang sampaikan Bang Sal. Ntar saya tambahin kalau yang bunyi-bunyi Arabnya nanti insya Allah kita tambahin. Nabi kami bahkan Nabi kami memerintahkan, apa perintahnya yang disampaikan oleh Allah? Jangan memberi panggilan gelar kepada orang lain, gelar yang buruk. Contohnya jangan menyebut hewan, karena sebaik-baik ciptaan manusia. Perbedaan manusia sama hewan itu akal. Jadi dalam Islam perbedaan manusia sama hewan itu akalnya kayak gitu. Sekiranya kalau hewan berakal, pasti dia harus beribadah kan begitu kan. Tapi hewan kan nggak berakal. Nah, ketika hewan tidak berakal di Islam, nggak boleh dikasih perumpamaan kepada manusia. Contohnya aku dipanggil orang guguk, nggak boleh. Aku sakit hati. Ada dalilnya Al-Huzarat ayat 11 kalau nggak salah Pak Arif ya. Iya, itu bunyinya ada kalimat bil alqab. Nggak boleh. Jangan merendahkan orang lain. Bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik. Itulah Islam. Nggak boleh kita merendahkan satu sama lain kayak gitu. Bisa jadi orang yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Nah kalau di kitabmu kayak mana Ten? Di luar Bani Israel dikatakan guguk. Orang Farisi dikatakan serigala. Yang menyampaikan dikatakan domba. Yang tersesat katanya domba tersesat, domba juga. Bahkan roh-roh juga dikatakan burung merpati, kan kehewan-hewanan semua. Aneh banget. Islam dilarang loh menyebutkan kata-kata seperti itu. Larang. Tegas itu. Dapat dosa orang melakukan demikian. Betul nggak Pak Arif? Iya betul. Masya Allah Bang Sal luar biasa. Ya Allah Akbar. Itu tadi sebenarnya bukan aku Pak Arif. Allah yang memudahkan lisanku Pak Arif. Allahu Akbar. Bang Sal, itu tampilkan tuh datanya. Kalau orang Oten tanya, orang di luar Bani Israel disebut guguk. Kan mereka kadang nggak tahu itu. Nggak bisa Pak Arif, aku nggak bisa on cam ini. Karena akun baru. Kalau nggak aku dari gitu. tadi on cam lah. Mau promosi tadi aku, kan nggak bisa on cam nih. Itulah ya teman-teman ya, bahwasannya fitnan mereka itu didapati dari orang-orang yang membenci. Makanya
Tidak perlu menjelaskan kepada orang yang mencintaimu. Tidak butuh alasan kepada orang yang membencimu. Kayak gitu. Itu perkataan Ali Pak Arif ya. Ali bin Abi Thalib ya. Orang yang mencintaimu tidak butuh alasan gitu ya. Orang yang mencintaimu tidak butuh alasan. Dan orang yang membencimu tidak butuh penjelasan. Wih, keras sekali kata-katanya. Catat teman-teman, jadi status. Dikasih datanya kok langsung kabur. Ngujat kau. Kamu kok dibiarin? Selamat siang. Selamat siang, Em. Udah turunin moderator. Mana moderator? Yang tadi kata si Sal tuh ya, kalau kami tuh dilarang tuh bicara kayak ngomongin anjing, menghina orang, dilarang. Makanya ada nih dalilnya, kata Allah, ini orangnya suka menghina ya, suka menghina, ngata-ngatain tuh. Orang itu tidak akan mati sebelum dia merasakan apa yang sudah pernah dia hinakan terhadap orang lain. Nah, itu. Makanya dia bilang, manusia itu akan mendapat balasan baik buruknya atas perbuatannya. Jadi kalau misalnya ngatain orang, boneng, apa gitu, nanti dia akan punya anak boneng. Makanya kata Allah, seseorang tidak akan mati-matikan sebelum dia merasakan apa yang sudah dia hinakan terhadap orang lain. Karena kita disuruh berjaga-jaga berbicara ya, tapi beda sama orang yang dijolimi ya. Misalnya kayak aku dijolimi, contohnya dijolimi sama mantan. Mantan itu ku kata-katai, itu nggak akan balik sama aku. Kenapa? Karena aku dijolimi, sakit hatiku, ku kata-katai dia. Dasar begini. Justru apa yang aku ucapkan malah dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Doa orang terjolimi mustajabah. Tapi ini berlaku yang untuk orang terjolimi sama orang yang menjolimi. Siapa yang menjolimi saya? Dia yang saya kata-katain gitu. Maka saya sumpahin. Bahkan itu dikabulin oleh Allah. Nah, jadi buat kalian, kalau kalian itu jangan, apalagi bulan Ramadan ya, jangan ngata-ngatain orang, jangan ngina orang. Contohnya ngatain aku gendut, nanti kau gendut, kalau enggak anak kau yang gendut, nah gitu, ya kan? Jadi jangan ngatain aku gendut-gendut. Itulah contohnya. Itulah akibat aku menghina Bunda Esti gendut-gendut, terakhir aku gendut. Tuh kualat kan? Pokoknya yang jahat, yang buruk itu mantan, pokoknya udah fix titik. Itulah dia. Jadi jangan klaim aja. Tapi lagian kalian, kalau aku juga nggak tahu kenapa di TikTok ini aku kelihatan gemuk loh. Padahal aslinya enggak. Yang di YouTube, waalaikumsalam. Kalau manggil sayang apa dosa juga? Ya dosa. Kenapa dosa? Kau kan laki-laki. Kau laki-laki mengatakan sayang kepada perempuan yang gak murimmu. Karena apa? Perkataan sayang itu akan timbul yang jadi namanya fitnah. Itu dia. Saya sebagai seorang single parent sudah menjaga hidup saya, menjaga diri saya supaya tidak difitnah. Saya sampai gak keluar rumah kalau gak perlu, terus gak kemana-mana. Pokoknya saya menjagalah harga diri saya sebagai janda supaya kelihatan janda soleha. Datang kau mengatakan sayang kepada saya. Kau bukan suamiku, kau bukan anakku, kau bukan abangku, kau bukan bapakku. Karena akan timbul jadi fitnah. Saya sudah menjaga diri saya, datang perkataan seperti itu. Gitu. Kalau manggil KST cantik tuh, senang kali, nanti kau juga cantik. Gitu. BB-nya berapa KST?
BB ku cuma 60. Tapi sekarang enggak. Sekarang kayaknya di bawah 60. Kayaknya di bawah. Woi, Esti cantik, apakah saya dosa? Enggak. Justru nanti kamu jadi cakep. Enggak, kalau bilang aku manis, enggak. Nanti kamu yang jadi manis. Karena doa yang baik akan kembali kepada orangnya. Begitu. Emang salah ya? Emang salah ya sayang sama janda? Gini loh, Keleng, saya udah jawab tadi. Nah, sayang sama beb tuh sama ya. BB 60 sisanya dosa. Salah, justru sisanya di bawah. Sisi BB 60 sisa berarti di atasnya. Kan saya udah bilang berat saya 60, kayaknya di bawah 60 sekarang. Mungkin 57 58. Berarti 57 58 beratku, 2 kilo dosaku ya, 60. Kalau pinjam 100, nah gini loh. Kalau kalian sayang kepada janda ya silakan. Sayang dalam hal apa? Sebenarnya gini aja deh. Mending kalian ikutin dalil. Daripada kalian sayang cuman kata-kata, mending kalian nafkahi. Nah, mending kalian sedekah. Sebaik-baiknya sedekah kepada siapa? Nah itu, daripada cuman sayang-sayang najis. Mendingan sedekah. Itu lebih berpahala daripada berkata-kata sayang. Itu dia. Sayang akan menimbulkan fitnah menjadi dosa. Kau sedekah mendapatkan pahala. Dan hadiahnya adalah surga. Kalau apa nih? Kalau beratnya begitu ya nggak gendut lah. Tapi kan pada ngomongin gendut-gendut gitu. Sukri, selamat siang. Sukri. 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 Sukri udah turun. KST makannya banyak kayaknya. Pengennya sih gitu. Pengen makan ini, makan ini, makan ini. Tapi aku mampunya makannya 1 hari 1 kali. Makan nasi ya. Kalau ngemilnya baru. Ngemilnya 1 kali juga sih kayak mie ayam, bakso gitu. Begitu. Tapi selama puasa nggak ada ngemil yang begitu. Langsung makan nasi. Kenapa Donai? Hai 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 hai. Ayo naiklah. Mau belanja weh, belanja bulanan weh. Panas. Nanti aja keluarnya. Beras, beli Indomie, beli telur. Suka minum buka puasa apa, Bun? Minum buka puasa teh manis. Kalau cuacanya mendung gitu teh manis dingin. Teh manis panas. Gajian ya Kak? Iya. Tapi itulah gajinya lama kali bergaji. 5 juta kek. 6 juta kek. Tapi kalau kalian ini ya minum ya. Aku lupa. Ini minum. Rekomendasi buat kalian. Aku tuh lebih suka lebih ini kemana kita makan bakso lah yuk. Buka puasa makan bakso. Rekomendasi sirup oren atau kurnia atau sirup apapun campur susu putih. Tapi bukan susu putih yang itu ya, susu putihnya udah cair. Apa dibilangnya kayak susu putih ultramil gitu. Disyukuri balisa. Enak es koteng Bun buka puasa. Sebuah ya enak. Enak semuanya enak, makanan itu gak ada yang gak enak. Apalagi gratis. Ajak aku juga dong, ajak kemana? Susu evaporasi. Susu evaporasi dia ya. Gue ultramil lah. Yang warna putih. Jadi es batu udah di dalam gelas, taruh sirupnya, terus taruh susunya. Jadi dia jadi kayak minum-minum kalau di restoran itu dijual mahal. Padahal kita belinya itu murah. Sirup paling 20, susu 20. Itu dapat berapa gelas? Tapi kalau kita pesan minum di luar itu sekitar 30 sampai 50 ribu satu gelasnya. Susu UHT iya. Susu UHT ya. Gitu. Saya turun dulu Bunda ya. Bunda saya turun dulu ya.
Terima kasih ya. Ya. Izin saya turun ya, Bang Arif, Bang Sang, Bang Farouk. Ya, Assalamualaikum. baik Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullah. Tapi kayaknya kalau saya ya, tapi tergantung kalian ya. Kalau saya pribadi, saya itu didik anak saya dari kelas 5 sampai hari ini, dan insya Allah dia juga mendidik seperti itu keturunannya nanti. Saya tidak pernah mengizinkan saya membawa anak saya atau mengizinkan anak saya berbuka puasa kecuali masjid di luar. Berbuka puasa, buka bersama di luar, gak saya izinkan kecuali di masjid. Itu saya. Setiap orang punya beda pandangan ya. Saya keras. Kenapa? Kenapa nih? Kenapa nggak mau kasih izin anak buka bersama? Kenapa? Buka bersama di mana? Bikin di restoran. Restoran, oke. Sholat berjamaahnya di mana? Kan ada musola. Berapa orang muatnya? Berapa orang musola di dalam restoran itu muatnya? Dan sebelum kau berbuka, kau sudah menggibah. Bos bini begini, kau sudah menggibah. Nah, terus berbuka dan telat kau nanti sholatnya. Sholatnya kau telat. Kupastikan orang berbuka puasa di luar, buka bersama di restoran pasti telat. Pasti telat. Masalahnya anakku laki-laki. Kalau perempuan tadi nggak masalah lah kan. Nah, telat pasti. Berjamaah udah nggak berjamaah rame-rame. Mungkin di yang rumah meja ini dulu. Ah, coba. Bukankah kita disuruh, kalian laki-laki disuruh sholatnya barengan? Nah, kadang keasikan ngobrol, lupa sholatnya. Nah, setelah ini, di rumah, oke lah sholat mereka kan, sholat gak berjamaah atau berjamaah cuma berapa orang. Terus makan, gini. Tarawehnya, piye? Tarawehnya pasti enggak kan? Sholat isanya gimana? Pasti, udahlah pulang dari sini aja kita sholat isya di rumah jadinya kan? Sholat isya kalau sampai di rumah nanti jam 10 bisa lah. Kalau sampai di rumah kau udah jam 11, jam 12 udah males kau isyanya. Orang kalau udah di atas jam 10 isya dia nggak isya dia udah males. Nah, terus gak taraweh kan? Nah itu saya pribadi ya. Kalau kalian ya itu urusan kalian. Kalau saya enggak. Makanya kalau anak saya di rumah dia pengen makan apa. Jadi kalau mak yuk buka bersama, kau mau makan apa? Ya, gitu. Makan ini, tinggal kita pesan makannya di rumah, berbukanya di rumah. Tinggal nanti selesai sholatnya di masjid. Begitu. Ini Bang Paro kenapa itunya? Pindah akun. Iya. Kenapa kau pindah akun? Lobet HP-nya. Oh, Oten tadi mana Oten Iya. tadi itu? Tampak tadi. udah pergi dia. Oh, Iya benar dia, karena buka puasa di masjid udah pasti sholat di masjid, betul. Nggak bisa dia membuktikan tadi bahwasannya katanya Islam tuh Nah ketika ya kali sakatus setuju kan? katanya gini Bang Faruk, ada yang murtad itu dibinasakan katanya. Jadi ku bilang lah, coba tunjukkan datanya sama aku. Orang yang murtad dari Indonesia ada nggak yang dibun-bun, ku bilang. Nah, habis itu framing lagi dia. Makanya ku bilang campakkan udah nggak jelas tuh. Bukan baik bertanyanya dia. ya. Jadi itulah ketika kalian mengkaji tentang Islam berdasarkan kebencian, ya kan? Kalian mau Al-Quran itu maupun hadis sesuai dengan hawa nafsu kalian. Untuk memahami sebuah hadis, ada beberapa disiplin ilmu yang harus kalian pahami. Gitu loh. Yang pertama, memahami tentang perawinya. Yang kedua, memahami dan juga mengkaji matannya. Yang ketiga, ya, asbabul wurud, ya, sebab musabab Nabi Muhammad SAW berkata begitu. Coba kita kaji. Di zamannya Nabi Muhammad SAW sudah ada nggak orang yang murtad? Ada. Apakah Nabi Muhammad SAW serta merta langsung membunuhnya? Tidak. Bukti yang nyata itu waktu terjadi penaklukan kota Mekah yang dikenal dengan Fatu Mekah. Pada waktu kejadian Fatu Mekah,
Apakah orang-orang kafir pada saat itu atau orang-orang mencelakai Nabi atau orang-orang yang kembali ke belakang atau murtad yang tidak ikut hijrah kepada Nabi dari Mekah ke Madinah pada saat itu dibunuh oleh Nabi? Enggak. Tidak, gitu dong. Jadi jangan kamu memahami hadis tersebut ya telan bulat-bulat hadisnya, tidak. Ya, jadi ada beberapa pendapat perihal tentang hadis tersebut, tapi yang pasti makna dari hadis tersebut tidak sesuai, tidak segambar dan tidak selaras dengan angan-angan dan harapan kalian ya ketika kalian memahami hadis tersebut, begitu. Apalagi pembahasannya tadi sama dia. Sama yang tentang itu tadi, yang tentang apa namanya, dia bilang bahwasannya tentang keadilan di sosial masyarakat, jadi aku bilang kalau memang gak ada tentang bersosial sama masyarakat, Islam itu agama yang mengerikan, kan gak mungkin ada namanya kepala lingkungan orang Kristen, aku bilang kan nggak mungkin ada kepala lurah Kristen, nggak mungkin. Kapolri aja Kristen, Bang. Kapolri. Kapolri aja Kristen. Seharusnya kalau dia mengatakan demikian, seharusnya nggak ada sama sekali Kristen menjadi pemimpin sebagian kecil, kan kayak gitu kan? Seharusnya diratakan dong. Tapi ini buktinya ada, berarti Islam tuh tidak kejam, tidak sekejam yang mereka pikirkan. Gampang kok, mudah lah. Lanjut, Bang. Ya silakan, otennya naik. Daripada kita ngomong monolog kan, naik aja langsung otennya biar kita diskusikan gitu. Bulan puasa Bang Diop, kita tuh nggak boleh menghina mereka, menghina mereka tuh nggak boleh. Ya Bang Paru ya. Gimana? Nggak boleh menghina oten-otennya kan. Kalau narasinya boleh kita bantah. Kayak tadi aku bilang bahwasanya Nabi Muhammad solusi tadi perang tadi bukan menjadi simbol tetapi itu solusi. Karena apa? Kezoliman itu udah tidak bisa dibendung oleh perdamaian, makanya terjadi perang. Nah, Islam itu bukan awal puncak peperangan, tetapi itulah Islam, tidak mau mereka itu tampar pipi kiri, tampar pipi kanan gitu. Jadi ya, dalam konsep Islam, kezaliman itu harus dilawan, bukan dibiarkan atau bahkan dibenarkan. Tidak, harus dilawan. Berbeda dengan sebelah ya, di mana agama mereka itu beriman, agama mereka itu berdiri, dikorbankannya darah anak manusia, gitu loh. Diarak-arak anak manusia, dipukulin anak manusia itu, ditelanjangi anak manusia. Setelah kezaliman yang dirasakan oleh anak manusia itu, muncul mereka dengan mengatakan, kami ajaran kasih, dosa kami sudah ditebus. Kan pembiaran itu, bahkan terkesan pembenaran. Kezaliman yang dirasakan anak manusia itu mendapatkan manfaat bagi sekian manusia, bagi semua manusia, kan gitu. Adil nggak itu? Kan gitu. Coba kita kasih teman-teman, ini adil atau kezaliman ini? Ketika seorang anak manusia mengalami kezaliman sehingga mati dalam kondisi terkutuk seperti itu, akan tetapi ada segerombolan manusia yang mengklaim mendapatkan manfaat dari kezalimannya dengan ditebusnya dosa-dosanya atau diselamatkan mereka mendapatkan hidup yang kekal. Karena itu nggak adil itu kayak gitu itu. Berarti dibangun di atas kezaliman, kepercayaan mereka dibangun di atas kezaliman yang dirasakan oleh anak manusia tersebut. Gitu loh. Lalu mereka teriak kalau mereka ajaran kasih. Maaf, jangankan saya, B2 pun nggak percaya. Yang mau beli ini ya,
yang mau beli parfum Bang Faruk silakan. Teman-teman yang ingin membantu dan menyupport Bang Faruk dengan cara membeli parfum Bang Faruk, harganya 120. Rasanya rasa apa Bang Faruk? Rasa Teos ada. Parfum, oh aroma, sorry, rasa pula, sorry. Di Peti ngomong, Mbak Peti. Yang mana kue lebaranmu, Sal? Punya aku jadi, Sal. Sal, Apa Kak Isti? kueku jadi, udah dibayari. Belum, tunggulah, ini nggak sabaran kali. Pokoknya udah dikirim, nanti ku kirim langsung. Takutnya gak jadi ya kan. Padahal berharap nih ada kue lebaran, lumayan. Moderator dengar katanya, moderator dengar. Minta sama itu, bukan aku. Promosilah kuemu, Sal ya, Sal. Sisal kue itu jual nastar, kue kacang, kastel, sama keju. Jadi satu paket berapa, Sal? Paket murah. Yang hotel. Iya Bang berapa? Faruk, sekarang saya boleh nggak tanya tentang Bible ini? Boleh, silakan. Iya. Bang Faruk, menurut Bang Faruk, jadi orang yang menyiksa Yesus itu, tentara Romawi tadi yang nyiksa Yesus, itu kira-kira kalau dalam konsep Kristen, mereka dapat pahala atau dapat dosa itu, menyiksa Yesus? Harusnya masuk surga. Bahkan Rudi Yohanes mengatakan Yudas aja masuk surga. Gitu loh. Karena dia nggak berdasalah akan ketika dia melakukan hal itu, karena memang itu udah direncanakan oleh Bapa. Dia hanya melaksanakan gitu loh, mewujudkan apa yang sudah direncanakan oleh Bapa. Karena kan menurut dari sebagian teman-teman OTN ini kan, termasuk Rudi Yohanes kan, penyaliban itu kan karya Bapak, keinginannya Bapak, dan Bapak menggunakan Yudas ya untuk mewujudkan keinginannya. Karena Yudas sudah melakukan itu kan berarti Yudas dapat pahala kan. Maka masuk surga dia karena dia sudah mewujudkan, ya kan gitu, melaksanakan rencana dan juga keinginan Bapak gitu, Bang Arif. Iya. Iya. Nggak ada ontennya. Jadi iblis menghasut Yudas juga masuk surga.
Nggak tahu lah aku itu. Berat itu, berat. Ayo mana nih, gak ada Oten? Iya, masuknya bareng kamu. Kalian ini lucu-lucu kali tapi. Astagfirullahaladzim. Bang Uda itu kayaknya apa itu Bang Paro? Mau genapin level 25 tuh Bang Uda itu. Silakan Bang Uday mau genapin level 25. Gak usah bang, gak usah. Jangan di sini lah naik level berat. Tanya lagi Bang Faruk ya, boleh ya? Boleh. Ya. Mari. Kalau dalam konsep Bible, Yesus itu punya dosa atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah orang Kristen tuh harus dibaptis? Oke, kalau yang pertama kita skip lah ya. Enaknya mengkaji itu sama teman-teman Kristen. Ya. Yang kedua yang kita bahas, apakah orang Kristen itu harus dibaptis? Tidak ada dalil. Karena Yesus tidak pernah berkata, jadikanlah mereka Kristen dengan dibaptis. Nggak ada itu. Jadikanlah mereka Kristen-Kristenku dengan dibaptis. Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Bahkan Paulus pun tidak pernah mengajarkan. Kalau memang saya salah, tunjukkan ayatnya ya. Di mana Paulus mengatakan, baptislah mereka agar menjadi Kristen. Nggak ada juga itu. Gitu loh. Karena saya angkat juga tema itu kan, tentang apa manfaat baptis itu tadi. Satu pun dari teman-teman Kristen nggak ada yang mengatakan manfaat baptis itu adalah untuk menjadi Kristen. Nggak ada itu. Jadi itu menurut persangkaan. Jadi seperti yang dikatakan Allah dalam Al-Quran Bang Arif, sesungguhnya mereka hanya mengikuti persangkaannya saja. Mereka menyangka dengan dibaptis jadi Kristen, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Mereka menyangka kalau Yesus itu Tuhan, tapi pada kenyataan Yesusnya bertuhan. Mereka menyangka gitu loh, dengan menumpang keselamatan dari Yahudi kepada Yahudi, mereka dapat keselamatan. Padahal pada kenyataannya tidak begitu. Jadi semua yang ada pada mereka hanya sebatas angan-angan, harapan, dan cita-cita mereka saja belaka. Bukan sebuah kenyataan dan juga realitas yang akan mereka temui nanti setelah kematian datang pada mereka. Ya, oke. Tapi kalau kita puasa ini lebih haus capek deh ya, lebih capek cakap daripada olahraga Bang Arif ya. Iya. Hah? Iya. Kan? Aku kalau sore habis asar aku nge-gym Bang, nggak haus aku loh, nggak terlalu kurasa. Justru bagus itu Bang, itu malah membakar lemak-lemak yang ada. Kalau kita kan belajar tentang dunia gym kan saya udah lama. Kita kan ikut salah satu grup Healthy Life juga. Jadi kita kalau masalah kayak gini saya tahu persis. Jadi pembakaran lemak itu paling bagus malah ketika puasa. Itu kata Adi Rai. Iya, makanya saya kalau puasa itu kurang berat badan saya. Maksud aku gini Bang, lelahnya itu lebih lelah cakap ya daripada olahraga kan? Betul Bang. Iya, apalagi cakapnya sama Oten Bang, lebih lelah lagi. Waduh. Iya. Artinya Bang Faro, semakin banyak kita berbicara, jadi kering ini haus dia. Iya. Kering mulut jadi haus. Kalau juga kalau kita misalnya kita udah tahu kita puasa, tapi kita tiduran itu pun salah. Kita harus cari kegiatan. Padahal Ya, aku kalau nggak puasa, aku tiduran Itu nggak bagus Bunda. Itu nggak bagus Bunda kalau puasa banyak tidurnya. Karena kadang-kadang umat Islam ini dia pakai ini hadis dhaif yang dipakai. Bahkan sebagian mengatakan nih hadisnya bukan dhaif lagi, hadis dhaif jiddan yang bunyinya naumu shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa di bulan Ramadan adalah ibadah. Ini nggak benar, akhirnya jadi malas gitu. Ya makanya Bang Faro kan, kalau kata Bang Faro kurangi lah, kita kurangi takut keselio kepalanya lah. Nah aku juga mikir ke situ di awal-awal, tapi pikir-pikir kan bukannya kalau kita puasa banyak rebahan juga itu nggak bagus. Ya udahlah cari kegiatan nih, kalau ada apa ini udah aku nggak ngobrol.
ngobrol yang jangan sampai membuat apa ya, menghilangkan pahala. Itu aja sih. Biasanya kan aku kalau nggak bulan Ramadan aku tidur nonton racin, tidur. Nah itu racin. Nah sekarang udah masuk bulan puasa, terpaksa lah ya kan, mau nggak mau nongol aku ya kan. Walaupun lagi seru deracinku. Masalahnya deracin ini termasuk apa ya, ada yang nggak masuk di akal. Takutnya nanti masuk di akal kita lagi puasa berimajinasi. Kok gini ya? Itu aku takutkan. Jadi deracinku kurang-kurangi juga. Cakep sama Paulus langsung batal. Paulusnya mana? Udah kayak makan daging onta aja ya. Batal wudhu. Mending lihat Raja Kak, Deracin gak bagus. Raja apa? Raja apa? Bahas ini kita yuk. Kalian tahu nggak sekarang yang lagi viral, weh? Bang Paro tahu nggak Raja itu baru? Apa itu? Bang Paro tahu nggak lagi viral perang sosial media antara Korea Selatan sama negara ASEAN? Tahu nggak berita yang sekarang drama Jawa ya, Balua? Tahu nggak yang berita sekarang, Bang Paro? Apa itu? Yang perang sosial media antara Korea Selatan sama negara ASEAN. Nggak tahu. Asia Tenggara. Asia Tenggara masuk. Iya, cemana aku mau tahu. Orang kawan-kawan gak ada tep-tep layar itu tengok. Asia Tenggara, salah ngomong. Asia Tenggara. Tahu nggak? Kita itu sudah dianggap, netizen Indonesia sudah dianggap itu powernya paling tinggi untuk membuat seseorang kena mental. Itu bahkan gara-gara netizen Indonesia, Presiden Korea Selatan sampai meminta maaf atas perbuatan masyarakatnya, penduduknya. Nah itu. Yang lucunya Asia Tenggara yang dilawan, tapi meminta maafnya ke Indonesia. Seharusnya ke Malaysia. Nah, jadi kita ini Indonesia ketua geng dari Asia Tenggara, Malaysia, terus apalagi Kamboja, Filipina, Thailand. Nah, Indonesia ketuanya untuk membuat kena mental seseorang. Hebat kan Indonesia? Nomor Untungnya satu. sama aku. Untungnya buatku apa? Aku ngasih tahu buat cerita aja daripada gak ada cerita. Kupikir setelah itu aku dapat THR. Balua. Gak adanya manfaatnya buatku. Iya keren. Baru puasa kelima hari udah air. Enggak. Kupikir ada manfaatnya tuh aku tungguin ya kan. Setelah ini akan cair THR tahu seperti apapun kan manfaatnya. Rupanya cuma intermezzo aja. Waalaikumsalam, Bang, semangat. Astagfirullahaladzim. Kau cerita THR, aku aja gak dapat THR. Yang dapat THR kan kau, karena kau kerja, aku pengangguran. KST emang gitu. Iya, yang dapat THR dia ya kan. Awak gak ada THR, emang awak kerja. Oh pengangguran, pengacara lah, pengangguran banyak cara. Habis gak ada oten loh, gak ada oten. Mana oten coba? Informasi apa lagi, Ito? Udah itu aja. Kok gak baca typingnya sih? Seru-seru typingnya. THR masih di Golgota, tuh tahu. Oten lagi berpuasa, masa? Suruh Oten buka puasa, suruh. Nih, kayak gini ya bulan puasa ya. Oten lagi cuci otak, kenapa?
merelakan hartanya dikorbankan, itu namanya untuk memberi keikhlasan terhadap seorang. Tujuannya apa, Bang? Tujuannya untuk mengorbankan harta, merelakan perasaan. Tapi terhadap binatang, bukan manusia. Anda tidak jujur menjawab. Gue nggak jujur cuman. Itu substitusi loh, Bang. Kurban itu substitusi loh. Substitusi apa? Ketika Tuhan memberikan perintah kepada kami, kami lakukan perintah tersebut tanpa banyak tanya. Itulah perintah. Anda Loh, jangan Anda mengintervensi iman kami. Itu perintah dari Tuhan kami yang jelas. Tuhan kami Tuhan benar. Ketika Anda tidak mungkin salah. Mengintervensi iman saya santai aja. Ketika benar, wajib kami mengintervensi. Kami wajib mengintervensi iman Anda karena iman Anda telah mengganggu iman Islam. Ya, kok ketawa? Kok ketawa, Bos? Saya ketawa. Begini, ketawa. Oke. Enggak, saya ketawa karena Anda tidak jujur dalam jawaban Anda. Lu di mana nggak jujur? Karena Anda sekarang ini sebenarnya ya sadar betul bahwa substitusi itu ada, hanya Anda tidak mengakuinya di dalam Kristus. Itu aja persoalannya. Apa yang mau kami lakukan dalam Kristus? Seandainya Anda melihat dalam perjanjian lama ritual itu sudah digenapi dalam Kristus waktu di penyaliban dengan darah korban sejatinya sekali. Coba tunjukkan di perjanjian lama di Yesus. Mana? Di dalam perjanjian lama itu sekali. Mana ada Yesus? Korban penghapusan dosa. Di mana perjanjian lama ada Yesus? Tunjukkan datanya. Itu sudah digenapi di dalam Kristus. Mana datanya di perjanjian lama ada Yesus? Seumur hidup. Seumur hidup apa? Mana di data perjanjian lama ada Yesus? Mana? Tolong Anda berkata jujur, tapi Anda sendiri tidak jujur. Tolong buktikan di perjanjian lama ada Yesus. Sulit. Kok ketawa? Sulit kan? Sulit lah, Bos. Sulit lah. Kalau menghadapi blender sangat sulit. Menghadapi blender sulit. Bukan. Yesus yang Anda maksudkan siapa dulu ini? Yesus dari Yunani. Yunani. Bukan dari Yahudi. Yesus setelah jadi manusia baru dipanggil dia Yesus. Yesus dari Yunani, bukan Yahudi. Lu kok ketawa? Kenapa? Salah lagi Anda itu. Oh, Yesus yang kok salah dari mana? Yesus itu yang berakhiran us, itu nama yang berasal dari Yunani. Yesus, Paulus, Saulus, Matius, Markus, Ablodus, Anus, Tikus, Titanus, Brutus. Itu semua berasal dari bahasa Yunani. Ingat ya, nama-nama dari Yunani. Karena memang Alkitab diterjemahkan dalam 3 bahasa kan, bahasa Ibrani, Aram. Ya iya, yang namanya nama itu tidak pernah berubah. Kalau berubah nama-nama itu tersangka dan terdakwa. Ya kan? Blender alias apa? Blalis alias banyak aliasnya. Itu kalau banyak nama macam tersangka dan terdakwa. Jadi asik Bang ya. Saya boleh tanya enggak, Bang? Apa? Boleh ya? Ya. Oke, ini udah clear ini, udah. Loh, Abang yang saya udah clear bagi saya. Nggak selesai diskusi sama Anda nih, yang kemana-mana jawabannya. Masalah penyaliban belum kelar, tiba-tiba mau bertanya. Penyaliban saya udah jelaskan. Apa yang Anda jelaskan? Itu pendapat Paulus, bukan Tuhan Anda. Berarti penyaliban itu datang dari Paulus, bukan Tuhan Anda. Paulus itu adalah rasul kan? Siapa yang melantik dia jadi rasul? Dalam Galatia 1 ayat 1 dikatakan bahwa aku rasul Paulus bukan oleh manusia tapi siapa yang menentukan? Loh, oleh Yesus aku rasul. Apakah Paulus apakah yang disampaikan berdasarkan firman Tuhan? Di dalam 2 Timotius berapa ya? Segala tulisan diilhamkan oleh Allah. Berarti yang itu adalah ilham dari Allah. Oke, datang dari firman Tuhan? Bukan datang dari firman Tuhan, diilhamkan oleh Allah. Ilham cemana? Yang disampaikan Paulus itu berdasarkan firman Tuhan atau tidak? Dia menulis wahyu Allah. Iya, berdasarkan firman Tuhan tidak? Maksudnya berdasarkan firman Tuhan gimana maksudnya? Yang dia sampaikan, yang dia tuliskan itu menurut firman dari Tuhan atau tidak? Menurut firman dari Tuhan. Coba bahasamu ya.
Anda sudah Oke. mengaitkan dengan yang lain-lain ya. Firman itu apa? Nah itu dia. Makanya saya bilang itu yang ditulis oleh Rasul Paulus adalah wahyu dari Allah. Nah kalau kami mengertinya bahwa Allah itu pengarang ulung dan penulisnya di alat manusia hanya sebagai Apa? menulis. Apa kau bilang tadi? Menulis ya, menulis. Apa kau bilang tadi? Halo? Apa kau bilang tadi? Apa kau bilang? Penulis ulung? Ya, Apa tadi kau bilang? Penulis ulung? Allah itu pengarang. Mengarang kepala bapak kau. Allah itu siapa rupanya? Anda setelah Siapa rupanya Allah itu? Kutanya kau dulu. Siapa Allah itu? ketika Anda mengenal Siapa Allah itu? Kalau kau maling pencuri, kau gunakan handphone orang, kau tidak akan tahu kau cara menggunakannya karena bukan milik kau. Sekarang kutanya sama kau, Allah yang di dalam Bible kau itu siapa, Nyet? selesai. Siapa, Nyet? Siapa? Siapa? Babi? Siapa? Siapa anjing? Binatang? Siapa? Jawab dulu. Yang monyet kalian, yang babi kalian. Kenapa gue bilang babi yang tidak punya akal, tapi dia memiliki akal, dia sadar tidak menyembah dan menuhankan sesama babi. Kalian manusia yang diberikan akal, kesadaran diri, menyembah sesama manusia. Babi, dia masih bisa punya akal, dikatakan punya akal. Babi sama oten, oten berakal, babi tidak berakal. Oten sunat, oten tidak sunat, babi tidak sunat. Apa bedanya oten dengan babi? Makanya gue bilang, babi itu masih punya kesadaran diri. Oten orang-orang Kristen gak punya kesadaran diri. Kalau dia punya kesadaran diri, tidak akan menyembah sesama manusia. Contoh, babi itu dia tidak punya akal, tapi kita melihat dia macam berakal. Di mana berakalnya? Aku babi, aku memakan taiku sendiri. Terus kemudian kalau seandainya babi kutuhankan, dia punya nonon, dia punya burung, dan dia bisa kawin terhadap betina. Ya, jadi dia berpikir, gak mungkin aku menuhankan sama babi, karena sama babi dengan babi gak mungkin. Itulah babi bisa dibilang dia punya akal dibanding orang Kristen. Babi punya kesadaran diri dibanding orang Kristen. Kristen diberikan akal dan kesadaran diri, tapi tidak digunakan akalnya. Contoh, bagaimana mungkin kalau kau memang punya akal, punya kesadaran diri, kau tuhankan Tuhan manusia? Tuhan manusia itu sama, bedanya apa? Bedanya dengan aku. Aku berak, Tuhan kau berak. Aku kencing, Tuhan kau kencing. Aku punya nonon, Tuhan kau punya nonon. Terbayang nggak kalau kau memang punya akal? Terbayang nggak ketika bangun pagi, burung Tuhanmu tegang, terus dia mau kemana, mau disorong? Kebayang kau nggak kalau misalkan Tuhan kau lagi main, kau berdoa, oh yes, oh my God, oh no, oh yeah, berdoa oten-oten, Tuhan Yesus, tolonglah aku Tuhan Yesus, aku banyak kali masalah. Apa jawaban Tuhan kau? Oh yeah, oh my God, oh no, yeah, yeah, gaya sekali lagi, oh iya, udah menembak. Kebayang nggak? Itu seharusnya kalian kebayang. Karena apa? Tuhan kalian juga manusia sama seperti kalian, yang punya nonon, punya burung, punya titik, yang bisa tegang kapanpun dimanapun bisa tegang. Maunya berpikir, seharusnya kalian berpikir, oh Tuhan kami sama manusia. Gak terpikir gak kalian biasa dia berak, lagi berak, tiba-tiba kalian berdoa, ya Tuhan Yesus tolonglah kami Tuhan Yesus, banyak kali masalah, ya ntar aku lagi berak nih, keras kali taiku nih, aku makan salak tadi, ya katanya berak dia. Nah, berak dia, gak kalian bayangkan. Nah, makanya lebih keren babi daripada orang Kristen. Babi yang gak punya akal, tapi dia punya kesadaran diri dan berpikir tidak menyembah sama babi. Monyet yang dia katakan tidak punya akal, tidak punya kesadaran, tapi dibanding orang Kristen lebih keren monyet daripada orang Kristen. Anjing lebih keren anjing daripada orang Kristen. Anjing gak punya akal, tapi dia mampu berpikir untuk tidak menyembah sesama anjing.
Orang Kristen diberikan akal dan kesadaran, tidak digunakan akalnya karena dia mau menyembah sesama manusia yang Tuhannya bisa berak, Tuhannya kencing, yang Tuhannya bisa tegang burungnya, yang bisa main dengan perempuan lain kalau tegang, yang berkata oh yes, oh no, oh my god, oh yes, oh no, oh my god, oh yes, oh no, oh my god. Gimana itu? Masihkah kalian mampu berdoa di satuanmu lagi main? Silakan. Sudah bang. Oke. Saya hampir tidak bisa membedakan yang bicara orang waras atau orang gila. Hampir saya nggak bisa bedakan. Kau yang gila. Hampir yang saya nggak bisa bedakan narasi orang sehat dengan orang cerdas. Apakah logika di bawah rata-rata atau di atas rata-rata? Saya nggak Aku sehat dan cerdas, kau yang longor. apa yang keluar dari mulut kita itu dari hati kita, maka Ya, ketika memang iyalah, betul lah. Lebih hebat babi daripada kalian. nah itu dia masalahnya, itu Loh iya. hatimu itu adalah semuanya kandang Loh, babi. sekarang ku tanya, babi itu Tuhannya siapa? Nah, jadi gini, saya jangan bantah dong. Jadi saya mengira bahwa Anda benar dari tadi nggak ada rasanya seperti Anda orang nggak beriman, bahkan lebih rendah daripada ateis. Bicara Anda seperti seolah-olah lebih buruk daripada Sakit bos, sakit. Tidak. Enggak, ya udah biasa aja, nggak usah curhat kalau nggak sakit. Bukan, karena apa? Karena saya kira Anda beragama tapi beretika seperti iblis. Saya menyampaikan sesuai fakta. Nggak ada fakta. Ketika Anda menyampaikan sesuatu, Anda Oke. menunjukkan fakta. Sekarang saya tanya kepada Anda, babi itu Tuhannya siapa? Tunggu dulu. Jadi ketika Anda bernarasi seperti yang tadi, jujur saja saya geli, mau berak saya rasanya. Ya iya sama, makanya coba kita pastikan kenapa kau curhat. Coba aku tanya, Bukan curhat. kenapa mau berak? Kau berak aja lah kau sana. Saya Babi itu, sekali lagi aku tanya, apakah babi itu Tuhannya sama babi? jadi coba lihat pertanyaan logikanya sama sekali nggak ada. Ya saya bertanya kepada Anda, babi itu Tuhannya sesama babi enggak? Bahkan bahasanya sama sekali nggak ngerti saya dari tadi. Ya memang fakta kok, real kok. Aku tanya, babi itu Tuhannya siapa? Jujur aja bang, dari tadi kamu ngomong dari awal nggak ngerti. Kok curhat? Aduh Mak Jang, aku bertanya biar kita buktikan. Babi itu Tuhannya siapa? Nggak ada nilainya, nilai akademisnya. Babi itu Tuhannya siapa? Mau bicara dengan Anda, saya bingung mau mulai. Mencret. Iya, karena Anda Mencret. Aku tanya, babi itu Tuhannya siapa? coba bayangkan babi. Saya membandingkan babi dengan orang Kristen. Babi, oten babi, oten babi. Mana lebih keren, mana lebih mantap? Ternyata babi. Nah, itu Kenapa? Apa kelebihan babi dibanding orang Kristen? Babi punya kesadaran yang dia katakan tidak punya akal, tapi dia mampu berpikir untuk tidak menuhankan sesama babi. Itu dia, itu kerennya. Ya, babi yang tidak memiliki akal, babi yang tidak punya kesadaran, tapi dia punya kesadaran dan akal menurut yang kita lihat karena dia tidak menyembah sesama babi. Kristen yang diberikan akal, diberikan kesadaran, menyembah sesama manusia, hancur babak belur. baik. Boleh saya bicara bang? Oke, silogisme Anda sedang membangun silogisme tentang manusia ya. Sementara di Alkitab tidak selain itu Alkitab di dalam konteks inkarnasi atau dalam konteks berbicara tentang Kristus itu tidak pernah berbicara tentang Siapa yang mau beli nasi? Puasa ini beli nasi pula. manusia menjadi Tuhan, bukan Tuhan atau Allah menjadi manusia. Jadi Kau jangan beli nasi lah, tadi kau belum beli nasi. Maksudnya gimana nih? Kami puasa. dalam konteks Alkitab Allah menjadi manusia, tidak pernah menjadi manusia jadi Tuhan, tidak. Itu hanya bahasa Anda. Karena itu ketika Allah menjadi manusia, maka Yesus adalah manusia. Yesus adalah Tuhan. Di dalam Filipi 2 ayat 6, kalau Anda baca ya, Filipi 2 ayat 6 sampai 9 itu jelas sekali. Saya akan membacakan bagi Anda ya, supaya Anda lebih pintar sedikit. Jangan kemana-mana. Menurut Anda, babi itu punya akal tidak?
Filipi 2, saya baca dulu. Jangan dulu lari ke sana. Saya nggak mau berbicara tentang dalil. Kita buktikan mana lebih hebat, babi atau orang Kristen. Jadi narasi saya ini jangan kau katakan narasi longor, narasi jeblok. Ayo, mari kita buktikan. Saya tanya kepada Anda, apakah babi, monyet, anjing itu memiliki akal? Dari tadi saya nggak ada santa loh. Dengar dong, Filipi 2. Ya iya, nggak ada. Saya nggak mau menyangkal ketika Anda mengatakan apa yang saya narasikan itu Anda tidak terima. Makanya saya bertanya. Ayo, yang saya katakan babi, monyet, anjing, binatang itu, mari kita buktikan mana lebih hebat antara orang Kristen. Saya hanya Nah sekarang saya tanya, babi, apakah babi memiliki akal? walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Apalah ini aku nanya babi kemana-mana. Dasar babi, pemakan babi kau memang nih. Aku nanya babi kok. Pas orang hamba dan Aku nanya, oi Kodrat. Aku nanya kau, babi itu, oi babi itu tahu nggak? Oi babi, pemakan babi. sampai di kayu Oi pemakan babi. itulah sebabnya alam Woi, dan dia woi pemakan babi. dalam nama Woi, supaya dalam namanya woi pemakan babi, jangan kau berkhotbah di sini, udah stres kau. Hah? atas bumi Woi, berkhotbah pula kau di sini. Tak apa congor kau khotbah. Kalau mau khotbah Amsal. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku sedang tidak di rumah. Nah, itu dia. Ya itu dia. Apa kau dakwah 2 Kristus? Bujang Inam, dalil rojan heyang, alang metei dalam yamam. Silakan. Ya dakwah 2 Kristus pukimakmu, bujang inammu, dalil kau, rojan kau, heyang kau, tai kau. Apa kau? Dakwah 2 arah. Diskusi 2 arah, monyet, pukimak, babi, dalil rojan heyang. Kalau bapak kau, muka petak, sepak koyak. Cakep ya kau. Apa kau? Nggak puasa Kau mau curhat naik ke atas? Kau mau curhat naik ke atas? Blender nih. Kau mau curhat naik ke atas? Ah? Aduh, udah batal lah. Ya kenapa? Kamu mau curhat? Apa mau kita bahas Blender? Yang dibahas Yesus bukan juru selamat. Kemarin kok Merin nggak ngajak-ngajak ya nikah 2 kali ya, nggak ngundang-ngundang ya.